Salam penyuluh KB, sehat semangat luar biasa. BKBHI, Bina Keluarga Balita Holistik Integratif. RTL BKBHI, Rencana Tindak Lanjut, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis bagi PKB atau PLKB DPPKB Kabupaten Merangin melalui e-learning pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif atau BKBHI tingkat Provinsi Jambi. Latar belakang 1. Peningkatan kualitas SDM ditentukan oleh kualitas anak sejak janin dalam kandungan sampai usia 6 tahun dengan memenuhi kebutuhan dasar anak baik perawatan, pengasuhan, dan pendidikan. 2. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak telah dilakukan dalam bentuk pelayanan antara lain di Posyandu, Bina Keluarga Balita atau BKB, pendidikan anak usia dini atau PAUD, tetapi pelayanan yang diberikan masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik. 3. Perpres PAUD HI nomor 60 tahun 2013. Pelayanan yang diberikan harus saling bersinergi dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara utuh agar anak tumbuh kembang secara optimal. 4. Program BKB sebagai salah satu bentuk pelayanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak harus diintegrasikan dengan program layanan anak usia dini yang lain agar anak mendapatkan pelayanan secara utuh. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif terkait dengan hak dasar anak. 1. Asah, yaitu terpenuhinya kebutuhan biomedis seperti gizi, tempat tinggal, dan kesehatan. 2. Asih, terpenuhinya kebutuhan emosional, kebutuhan anak akan kasih sayang, diperhatikan, dan lain-lain. 3. Asuh, terpenuhinya kebutuhan akan stimulasi mental dini melalui proses pembelajaran, pendidikan, dan lain-lain yang akan berpengaruh pada peningkatan perkembangan mental psikososial anak seperti kecerdasan, kreativitas, kepribadian anak. Bina Keluarga Balita. Program Bina Keluarga Balita atau BKB adalah suatu kegiatan untuk keluarga yang memiliki balita dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya mengenai cara mengasuh dan memantau tumbuh kembang anak. Tujuan Bina Keluarga Balita. Secara umum, meningkatkan peranan ibu dan anggota keluarga lainnya untuk sedini mungkin memberikan stimulasi pada tumbuh kembang anak yang menyeluruh dalam aspek fisik, mental, atau intelek dan spiritual dan sosial, yaitu terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yang menghayati dan dapat mengamalkan Pancasila. Secara khusus, meningkatkan pengetahuan ibu dan kesadaran ibu dan anggota keluarga lainnya tentang pentingnya proses tumbuh kembang anak balita dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Pelayanan yang tepat dan terpadu yang tersedia bagi anak, misalnya di Posyandu. Kedua, meningkatkan keterampilan ibu dan anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan tumbuh kembang anak secara optimal, antara lain dengan stimulasi mental dengan menggunakan alat permainan edukatif dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia. Ciri-ciri program BKB. 1. Menitik beratkan pada pembinaan ibu dan anggota keluarga lainnya yang memiliki balita. 2. Membina tumbuh kembang balita dan pemantauan tumbuh kembang anak dengan menggunakan kartu kembang anak atau KKA. 3. Menggunakan alat bantu seperti alat permainan edukatif atau AP, dongeng, nyanyian sebagai perangsang tumbuh kembang anak. Keempat, menitik beratkan perlakuan orang tua yang tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Lalu manfaat BKB bagi orang tua. Pandai merawat anak, memiliki pengetahuan tentang pola asuh anak yang baik, memiliki keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak, memperkuat ikatan batin antara orang tua dan anak, dan pencegahan stunting. Bagi balita, anak akan tumbuh dan kembang secara optimal, sehat, cerdas, dan terampil, bertakwa, dan berkepribadian luhur.
Pelaksanaan Bina Keluarga Balita adalah kegiatan hari, bukan BKB yang dilakukan 1 hari dalam sebulan. Pelaksanaan kegiatan BKB di lapangan dibagi menurut kelompok usia anak, yaitu 1. Kelompok ibu dengan usia anak 0 sampai 1 tahun, 2. Kelompok ibu dengan usia anak 1 sampai 2 tahun, 3. Kelompok ibu dengan usia anak 2 sampai 3 tahun, 4. Kelompok ibu dengan usia anak 3 sampai 4 tahun, 5. Kelompok ibu dengan usia anak 4 sampai 5 tahun, 6. Kelompok ibu dengan usia anak 5 sampai 6 tahun. Kegiatan BKB. 1. Penyuluhan. Penyuluh bertugas untuk menyebarkan pesan dan menanamkan keyakinan kepada klien atau masyarakat agar mereka tahu dan mau melakukan anjuran yang sudah diberikan oleh penyuluh. Yang kedua, bermain api adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan atau edukatif yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Ketiga, pencatatan KKA. Kartu yang digunakan untuk memantau kegiatan asuh orang tua atau ibu dan tumbuh kembang anak. KKA memiliki fungsi ganda yaitu sebagai alat pemantau dan sebagai alat komunikasi dalam membahas perkembangan anak. Sarana dan prasarana, yaitu materi penyuluhan berupa lembar balik atau poster atau leaflet, kantong wasiat sebagai pemandu setiap kegiatan penyuluh KB. Yang kedua, media BKB berupa AP, buku dongeng dan cerita, musik dan lagu. Yang ketiga, prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan penyuluhan. Materi penyuluhan. Error pula HP kan mulai belonyo cut kalau error lanjut bela tak kaki dekat bela Materi penyuluhan. Isi materi penyuluhan. Pertemuan pertama, perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan. Yang ketiga, peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pertemuan yang keempat, menjaga kesehatan anak usia dini. Pertemuan yang kelima, pemenuhan gizi anak usia dini. Pertemuan yang keenam, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini. Pertemuan ketujuh, stimulasi atau rangsangan perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus. Pertemuan kedelapan, stimulasi atau rangsangan perkembangan komunikasi aktif, pasif, dan kecerdasan. Pertemuan kesembilan, stimulasi atau rangsangan perkembangan kemampuan menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial. Pertemuan ke-10, pencegahan kesehatan reproduksi anak usia dini. Pertemuan ke-11, perlindungan anak. Pertemuan ke-12, menjaga anak dari pengaruh media. Pertemuan ke-13, pembentukan karakter anak usia dini. 1. Materi yang pertama, yaitu perencanaan hidup berkeluarga, meliputi perencanaan membangun keluarga, menciptakan keluarga berkualitas, dan melaksanakan fungsi keluarga. Yang kedua, konsep diri positif dan konsep pengasuhan, yaitu terdapat konsep pengasuhan, tujuan pengasuhan, tipe pola asuh efektif, faktor penting pengasuhan, pengaruh pengasuhan, dan membentuk tingkah laku. Pertemuan yang ketiga, peran dan keterlibatan ayah, yaitu mencakupi tanggung jawab antara ayah dan ibu, pengetahuan dan keterampilan ayah dalam pengasuhan, manfaat keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pertemuan yang keempat, yaitu kesehatan anak usia dini, yaitu meliputi jenis umum penyakit anak dan cara penanganannya, kesehatan dasar pada ibu hamil dan bayi baru lahir, manfaat imunisasi dan pemberian vitamin, manfaat posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar.
Pertemuan yang kelima yaitu pemenuhan gizi anak usia dini, yaitu meliputi pemenuhan gizi selama hamil hingga anak usia dini, IMD ASI eksklusif dan MPASI, praktek pemberian gizi seimbang, PHBS pada anak usia dini, yaitu meliputi pengetahuan tentang PHBS, keterampilan dalam penerapan PHBS pada anak usia dini, dan pembiasaan PHBS. Pertemuan yang ketujuh yaitu rangsangan perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus. Keterampilan orang tua dalam melatih gerakan kasar dan gerakan halus pada anak. Kedua, stimulasi gerakan kasar dan gerakan halus sesuai perkembangan usia. Memantau perkembangan balita menggunakan KKA dan mencari rujukan jika terjadi keterlambatan perkembangan. Pertemuan yang kedelapan yaitu stimulasi perkembangan komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Mencakupi melatih kemampuan berkomunikasi aktif dan pasif, melatih kemampuan kecerdasan, memantau perkembangan anak melalui KKA, dan cara merujuk ke petugas kesehatan bila tumbuh kembang anak terhambat. Pertemuan yang ke-9 yaitu menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial, yaitu meliputi kemampuan menolong diri sendiri pada anak usia dini, kemampuan bergaul dan bersosialisasi pada anak usia dini, dan stimulasi kemampuan tingkah laku sosial pada anak usia dini. Pertemuan ke-10 yaitu pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini, yaitu membahas tentang kesehatan reproduksi anak, mencegah kekerasan seksual pada anak, dan pengetahuan tentang fungsi dan kesehatan reproduksi anak usia dini. Pada pertemuan ke-11 yaitu materi tentang perlindungan anak, yaitu membahas tentang pengetahuan hak anak, ancaman bahaya fisik dan non-fisik anak usia dini, kekerasan dan perlindungan anak usia dini, dan membahas prosedur pelaporan kekerasan terhadap anak usia dini. Pertemuan ke-12 yaitu menjaga anak dari pengaruh media, yang membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi pada anak, memberikan keterampilan kepada orang tua menggunakan teknologi dengan bijak, dan membatasi dan mengawasi anak dalam menggunakan media teknologi. Pada pertemuan ke-13 yaitu materi tentang pembentukan karakter anak usia dini, yang membahas tentang mengenali karakter anak, mengembangkan karakter anak, mengamati perilaku anak, penguatan karakter anak, pembiasaan dalam kehidupan, catatan dan aktivitas anak sehari-hari. Untuk buku-buku sebagai pelengkap dan referensi, yaitu buku Menjadi Orang Tua Hebat 0-6 tahun terdiri dari 4 seri, buku Saku Pengasuhan 1000 HPK, buku Menjadi Orang Tua dalam Mengasuh Anak Usia 6-10 tahun, buku Pengasuhan Kakek Nenek, buku Pengasuhan Anak Umur 0-6 tahun bagi orang tuanya yang bekerja, buku Saku bagi kader BKB Penanaman Kesadaran Terhadap Pelestarian Lingkungan bagi keluarga yang mempunyai balita dan anak, buku 1000 Hari Pertama Kehidupan Bahan Penyuluhan BKB bagi kader, buku Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter melalui 8 Fungsi Keluarga, buku Saku Penanaman Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini dalam Berkeluarga, buku Peran Ayah dalam Pengasuhan, buku Anak dengan Kebutuhan Khusus, modul BKB Emas, Atabina Keluarga Balita, Eliminasi Masalah Anak Stunting. Kader Bina Keluarga Balita. Kader BKB merupakan anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan menyuluh orang tua balita tentang cara mengasuh tumbuh kembang anak yang baik dan benar. Syarat-syarat kader BKB, laki-laki atau perempuan yang tinggal di lokasi kegiatan dan mempunyai minat terhadap anak. Paling sedikit dapat membaca dan menulis, menguasai bahasa Indonesia dan bahasa setempat, bersedia bekerja secara tenaga sukarela, bersedia dilatih sebelum mulai melaksanakan tugas, mampu berkomunikasi dengan orang tua balita secara baik. Tugas kader BKB, memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan, mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balita, memberikan pelayanan, mengadakan kunjungan rumah, memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang. Bersama PLKB, membuat catatan dan laporan kegiatan dari masing-masing kelompok pada formulir yang disediakan. Sikap kader dalam penyuluhan, ramah, menghargai para orang tua atau peserta, mendorong dan mengajak orang tua atau peserta BKB untuk menerapkan bahan-bahan yang telah dipelajari,
tidak bersikap menggurui. Bersama orang tua atau peserta BKB mencari cara terbaik yang dapat diterapkan. Mendorong orang tua atau peserta BKB untuk berbagi pengalaman mengenai cara pembinaan balita. Tidak membedakan antara peran ayah dan peran ibu dalam mengasuh dan mendidik anak. Kemampuan kader dalam penyuluhan, menguasai bahan penyuluhan, kemampuan merencanakan penyuluhan, kesanggupan berkomunikasi dan memotivasi peserta, kemampuan berkomunikasi dengan orang atau lembaga atau pihak-pihak lain yang erat kaitannya dengan BKB, kesanggupan mempersiapkan bahan penyuluhan AP, kemampuan mengatasi masalah yang timbul di antara ibu peserta dalam hal bahan penyuluhan, disiplin diri. Pembagian tugas kader yaitu kader inti, kader piket, dan kader bantu. Model pelayanan. Model 1 yaitu hari atau tanggal dan tempat pelaksanaan sama mekanisme pelaksanaan. Kegiatan BKB PAUD dilaksanakan bersamaan dengan pelayanan posyandu. Pada model kedua yaitu hari atau tanggal yang sama dan tempat pelaksanaan berbeda, mekanisme pelaksanaan posyandu dilaksanakan lebih awal di tempat A, kemudian ibu dan anak menuju tempat B untuk masuk ke tempat kelompok PAUD dan BKB. Model ketiga, yaitu hari atau tanggal yang berbeda dan tempat pelaksanaan yang sama. Mekanisme pelaksanaan posyandu, PAUD, dan BKB dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Lebih awal di tempat A, kemudian ibu dan anak menuju tempat B untuk masuk kelompok PAUD dan BKB. Pengelolaan BKB, yaitu suatu upaya untuk mengelola kegiatan BKB melalui kerjasama antara pengelola kelompok BKB dan orang tua balita atau anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita dengan rencana untuk tercapai tujuan kegiatan BKB secara efektif dan efisien. Definisi pengelolaan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Istilah tersebut di Indonesia kan menjadi manajemen. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen yaitu mencakupi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pokok-pokok pelaksanaan pengelolaan BKB yaitu pertama, pengembangan kebijakan dan strategi operasional, yaitu penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengelolaan program ketahanan bina keluarga balita dan anak, penyusunan dan pengembangan peta kerja. Peta kerja berisikan tentang informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka penajaman segmentasi sasaran yang meliputi jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 sampai 10 tahun, jumlah anak per kelompok usia, jumlah pasangan usia subur, jumlah kader BKB dan lain-lain. Pembentukan dan pengembangan kelompok BKB. Pembentukan kelompok BKB dilakukan sebagai wadah pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Pengembangan kelompok BKB dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok BKB melalui kerjasama dengan mitra terkait baik sektor pemerintah maupun swasta. Pengembangan kelompok BKB holistik integratif. Pengembangan kelompok BKB holistik integratif diperlukan agar dapat memenuhi semua kebutuhan anak dan untuk lebih meningkatkan kualitas program BKB. Pengembangan dan penyediaan sarana BKB Kit adalah alat bantu penyuluhan berisi materi dan media penyuluhan sebagai sarana dalam menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Penyediaan BKB Kit diperuntukkan bagi kelompok BKB guna meningkatkan upaya pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang anak. Pelatihan dan orientasi. Pelatihan untuk pelatih, pelatihan teknis dan orientasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten dan kota, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengelola dan pelatih dalam pembinaan BKB. Sosialisasi. Program ketahanan bina keluarga balita dan anak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, yaitu seminar, pemanfaatan momentum seperti Rakernas, Hari Keluarga, Hari Anak, peringatan Hari Ibu, dan lain-lain. Tatap muka pada forum-forum pertemuan, bimbingan teknis secara langsung kepada para pelaksana dan pengelola program. Kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja. Kerjasama dengan lintas sektor dan mitra-mitra kerja terkait yang menangani keluarga dan anak dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dalam menyusun kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Selain dengan mitra kerja, perlu meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam upaya mengembangkan program ketahanan bina keluarga balita dan anak. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Pembinaan BKB dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan baik pada tim Pokja, kader pelaksana, maupun 50 pembinaan kader terhadap keluarga binaannya. Monitoring dalam rangka pembinaan terhadap
kelompok BKB dapat dilakukan langsung oleh petugas lapangan KB atau PKB kepada kelompok-kelompok BKB di setiap pertemuan, sedangkan evaluasi untuk melihat sejauh mana pengembangan kelompok BKB dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota hingga kecamatan atau desa atau kelurahan. Pencatatan dan pelaporan menggunakan kartu data potensi kelompok kegiatan BKB dibuat oleh ketua kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok BKB dan dilakukan setiap awal tahun anggaran atau bulan Januari. Register keluarga yang mempunyai balita. Register ini atau R1 BKB 15 dibuat oleh ketua kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan pertemuan penyuluhan yang dilakukan dalam 1 bulan serta keaktifan anggotaannya. Kartu ini dilaporkan kepada PLKB atau PKB atau petugas KB desa atau kelurahan selama-lamanya pada tanggal 3 bulan lapor selanjutnya. Buku catatan kegiatan meliputi buku absensi atau registrasi, buku catatan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja, buku kas, dan catatan kesertaan ber-KB anggota. Kesimpulan, sasarannya yaitu keluarga, bukan anak. Fasilitator yaitu kader BKB terlatih. Pendamping yaitu PKB atau PLKB dan tenaga penyuluh lapangan. Kegiatan yaitu penyuluhan KB, bimbingan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak. Media seperti AP, lembar balik, beberan, media interaksi dan media penyuluhan dan lain-lain. BKB, alat bantu BKB. Salam BKB, orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Terima kasih. Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Instagram BKKBN Jambi Official dan YouTube BKKBN Jambi. Penyusun materi video and editor, Balai Penyuluh KB Kecamatan Tabir Ilir, Rubiatul Adawiyah SPD.